HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV menyerang kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Sementara AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada stadium ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya, sehingga berbagai jenis penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Penularan virus HIV/AIDS biasanya terjadi melalui kontak yang melibatkan cairan dalam tubuh, seperti darah, sperma ataupun cairan vagina, dan ASI saat ibu menyusui. Selain itu, juga bisa melalui jarum suntik yang terkontaminasi. Di Indonesia, warga yang terinfeksi HIV/AIDS terdapat di 368 dari 497 di kabupaten atau kota di seluruh provinsi. Di Indonesia, virus ini pertama kali ditemukan di Pulau Bali pada tahun 1987. Proyeksi Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa setiap 25 menit di Indonesia terdapat satu orang baru yang terinfeksi HIV. Satu dari setiap 5 orang yang terinfeksi berusia di bawah 25 tahun. Lalu, bagaimana para penyandang ODA atau orang dengan HIV/AIDS menjalani kehidupan mereka? Tanpa adanya program penanggulangan virus HIV/AIDS, virus ini akan terus menyebar dan tidak memberdayakan setiap orang yang positif terjangkit virusnya. Samsu Budiman dan Radia Sages adalah sepasang penyandang ODA atau orang dengan HIV/AIDS yang menjadi sosok inspiratif. Mereka membuktikan bahwa penyandang ODA juga mampu bekerja, bahkan bersumbangsi bagi sesama. Ya, komunitas Kuldesak atau kumpulan dengan segala aksi kemanusiaan didirikan oleh Samsu Budiman dan Radia Sages pada tahun 2011. Dimulai dari kegelisahan mereka karena belum ada layanan untuk penderita HIV/AIDS di wilayah mereka, berdirilah LSM ini. Adanya Kuldesak itu sebelumnya ketika saya tahu status saya di tahun 2006 dan di kota Depok memang belum ada layanan untuk HIV/AIDS, apalagi kebijakan ya, layanan aja nggak ada. Ya udah, akhirnya udah terbentuk. Saya ketemu dengan salah satu teman saya di salah satu pertemuan. Pada waktu itu membentuk sebuah kelompok sebelum ada Kuldesak nih. Namanya waktu itu saya lahir di komunitas Kotex pada waktu itu di Jakarta. Berkembang komunitas saya di Jakarta. Akhirnya saya memutuskan kok kota gue nih deket banget dengan Jakarta, belum punya layanan, belum apalagi kebijakannya yang pro akan program HIV gitu kan. Akhirnya karena di rumah ini sering saya kedatangan teman-teman selain dari Depok dan wilayah lain, nah terutama anak-anak Depok nih yang terinfeksi sering, Om gimana nih kita ngebangun sebuah wadah gitu agar ada layanan di Depok, terus ada kebijakan yang pro HIV/AIDS. Nah akhirnya ya terbentuklah pada 2011 Kuldesak, dan itu pun juga ada dorongan dari tingkat provinsi maupun nasional untuk bahwa di Depok ini harus ada layanan. Berbagai kegiatan yang dibuat LSM Kuldesak mampu meningkatkan kepercayaan diri dan menyalakan semangat para penyandang ODA. Beberapa kegiatannya antara lain close meeting atau mengatur kegiatan yang diperuntukkan hanya untuk HIV atau ODA. Ada pula study club atau pertemuan di mana penyandang ODA beserta keluarganya belajar bersama tentang HIV/AIDS. Selain itu, ada support group untuk pemberian motivasi atau dukungan bagi orang yang baru mengetahui atau sudah lama dengan status HIV-nya.
Kemudian ada hospital visit yang memberikan dukungan kepada teman-teman yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian home visit, anggota kelompok mengunjungi dan memberikan dukungan kepada teman-teman Oda juga keluarganya, dan masih banyak lagi. Banyak ya sebenarnya yang alhamdulillahnya yang sudah kita dampingi gitu. Baik itu mereka yang by phone ataupun mereka yang langsung datang ke sini gitu ya. Ketika mereka tahu Kuldesak gitu, mereka menghubungi saya, mereka minta support dari saya, dan alhamdulillahnya ketika saya support gitu ya, bahwa ya itu kita sama-sama HIV positif kok, dan kamu nggak sendirian gitu. Dan kalau kamu HIV positif pun juga kamu bisa melakukan hal-hal yang mau kamu lakukan tuh apa? Oke. Jadi kita harus kembali kepada masyarakat lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya membentuk mereka gitu untuk bisa percaya diri lagi seperti itu. Terus saya selalu bilang sama mereka gitu kan. Kalau kita HIV positif kan bukan berarti kita juga harus kelihatan yang kesakitan banget gitu loh ya kan. Orang juga nggak akan tahu kalau kita HIV positif gitu loh ya kan. Saya dengan HIV positif saya, apakah saya tidak boleh bermakeup? Kan nggak juga gitu loh ya kan. Tetap ya masih boleh pakai alis gitu loh ya kan. Masih tetap pakai bergaya gitu ya, berdandan seperti biasanya. Jadi seperti itu aja, saya bilang sama mereka, kita bisa melakukan hal-hal yang seperti biasanya kok gitu loh ya kan. Bedanya antara kita dengan mereka itu adalah kita di dalam tubuh kita itu ada virus, di dalam tubuh mereka nggak ada. Amin. Terima kasih. Ada orang-orang di lingkungan kita itu yang lagi sakit gitu ya, seperti flu atau apa gitu loh ya kan. Kita harus bisa mengantisipasi, karena apa? Antibodi kita itu kan lebih sedikit ya, lebih rentan gitu dibandingkan dengan mereka yang sehat, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya memberikan edukasi seperti oh iya ya Mbak ya. Jadi akhirnya mereka oh iya ya ternyata kalau udah HIV positif ternyata saya bisa dong menjadi apapun yang saya mau gitu. Seperti itu sih. Itu di Setra Medica. Yang adalah tujuan umum maupun tujuan. Jadi ini kerja tim. Sebetulnya bukan saya aja. Mungkin saya pencetus. Dan Mbak Hages juga membantu di sini. Jadi ini ada kerja tim, semua bekerja, teman-teman yang baik, yang beberapa pendiri yang sudah meninggal, yang memang membantu di sini, dan teman-teman lain yang ada pernah atau secara aktivisme tidak bergabung lagi di Kuldesak, tapi beliau masih membantu. Yeah. Gitu. Ini adalah kerja tim. Alhamdulillah tantangan saya sebagai Oda tidak ada. Dalam arti status saya sebagai HIV itu sudah sangat diterima, malah mereka sangat respect. Ketika saya open disclosure atau membuka diri saya dengan status HIV saya, dari mulai teman kecil saya, terus teman di lingkungan saya, teman sekolah saya, itu malah lebih respect. Dan selalu, lo harus tetap ada di jalur ini Bu, katanya. Karena lo bisa membantu diri lo sama teman-teman yang lain, serta masyarakat. Agar tidak sering terjadi diskriminasi terhadap penyandang Oda, mereka sering mengedukasi bagaimana penularan virus HIV. Terus juga ada proses monitoring dan evaluasi. Nah ini dari kita masing-masing punya. Pertama, HIV itu ada di dalam darah, ada di dalam air susu, ada di keringat. Tapi kan nggak mudah kalau yang saya tadi bilang di keringat, di air susu itu. Tadi apakah cukup virusnya? Cairan kelamin, sperma. Ya, sorry. Tadi apakah cukup virusnya itu bisa bertahan? Ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya, gitu untuk menularkan. Itu prinsipnya itu prinsip penularannya. Selama kita makan bareng, pelukan bareng, ciuman bareng, berganti-ganti tempat, sama-sama tempat kamar mandi, berenang bareng, itu sih no problem, nggak masalah. Itu nanti bisa memfasilitasi. Harapan saya yang pertama ke masyarakat, karena masyarakat bukan hanya peduli, tapi
harus bertindak langsung, beraksi langsung. Seperti teman-teman populasi kunci ODA yang memang sudah banyak lah, kalau teman-teman dari populasi sih udah lebih ngerti gitu. Nah, masyarakat awam nih yang ada di sekitar kita yang harus saling membantu, karena ini adalah program isu global. Senam muka, ketawa-ketawa. Kalau buat teman-teman ODA, satu, jangan stigma diri sendiri. Ya. Yang kedua adalah ini adalah cuma motor, mobil, berlakulah normal seperti biasanya. Karena kalau secara medis kan udah tahu ada ARV sekarang yang membantu kita meningkatkan kualitas itu. Jadi ya kembalilah kepada skill kita masing-masing, kegiatan kita seperti biasa. Jangan lupa minum ARV. ARV atau antiretroviral adalah obat untuk membuat virus HIV menjadi tidak aktif. Samsu Budiman juga memberikan edukasi kepada sang istri bahwa dengan meminum obat secara teratur, selain membuat virus menjadi pasif, juga dapat menghasilkan keturunan yang negatif HIV/AIDS. Gimana caranya nanti kita bisa punya anak yang negatif dengan program PPIA tadi ya, program pencegahan dari ibu ke anak. Gitu, seperti itu. Jadi benar-benar dia membuka mata saya, membuka wawasan saya bahwa oh iya oke, saya HIV positif, tapi ternyata bukan akhir dari segalanya gitu loh. Bahwa saya punya hak juga untuk boleh mempunyai anak kembali, seperti itu. Memang nggak mudah gitu, tapi akhirnya berjalannya waktu seperti itu. Ya beliaulah gitu yang selalu mendorong saya. Dan alhamdulillahnya dengan saya punya anak dari pernikahan saya yang sebelumnya, dari almarhum suami saya itu 6 tahun saya sendiri pun saya menjaga anak saya itu, saya alhamdulillahnya saya bisa menjaga anak saya tetap sehat gitu. Dan saya bisa membuktikan itu kepada keluarga saya bahwa saya HIV positif tapi anak saya tidak tertular. Akhirnya saya bisa tunjukin itu kepada keluarga saya bilang coba kasih saya kesempatan gitu loh ya kan sama suami saya yang sekarang gitu loh ya kan, untuk kita bisa punya keturunan lagi gitu. Kita bisa tunjukin kok bahwa kita bisa bertanggung jawab dengan keluarga kita ini gitu. Kalau memang HIV itu menular semudah itu, mungkin anak-anak saya sudah kena dari dulu gitu kan. Tapi saya tahu bahwa penularan itu kan dari apa saja gitu ya. Nah itu yang saya share kepada keluarga saya. Kalau merawatnya sih nggak ada ya, sama seperti ibu yang lainnya. Mas bisa lihat sendiri bahwa saya memang benar-benar merawat putra-putri saya gitu, putra-putri kami itu tidak menggunakan pembantu. Benar-benar saya merawatnya dari dalam perut sampai mereka lahir sampai sekarang mereka besar gitu ya. Jadi ya memang benar-benar saya memperlakukan mereka itu sama seperti dengan ibu-ibu yang lainnya. Gitu, saya gendong, saya suapin seperti itu. Jadi karena saya tahu betul bahwa HIV itu dia tidak menular melalui kontak sosial gitu. Jadi saya secara positif saya mengedukasikan itu juga kepada orang-orang di sekitar saya. Kalau saya masalah apa tadi ya, perawatan anak di rumah. Yang pertama ya alhamdulillah anak-anak kita 3 orang HIV negatif semua. Itu yang saya sangat bersyukur, amazing, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kalau masalah perawatan, karena kita orang tuanya dua-duanya ODA, orang dengan HIV/AIDS, jadi ya tidak ada perlakuan khusus buat mereka. Yang penting cara-cara pencegahannya, yang untuk penularan ke mereka itu tidak ada. Tadi sudah dibahas di pertanyaan ke istri saya, kontak sosial apapun itu tidak menularkan kepada orang yang negatif terhadap anak saya. Gitu. Dampak positif dari LSM ini dirasakan oleh Meta, salah satu penyandang ODA. Ibu berusia 30 tahun ini bergabung pada November 2016 dalam LSM Kuldesa. Dari LSM ini cukup sangat membantu sesama teman-teman ODA, dan Kuldesak ini juga istilahnya buat apa ya?
stigma dan diskriminatif ke masyarakatnya juga bagus gitu. Maksudnya menghilangkan stigma dan diskriminatif. Kenapa sih harus seorang yang terinfeksi itu harus dijauhin, padahal kan yang harus dijauhin itu virusnya, bukan orangnya gitu. Iya, terus Ketika ketemu Kuldesak, ketika masuk dia di LSM ini gitu kan, lebih banyak lagi wawasan, support dari teman-teman, terus banyak ilmu juga yang aku dapet di sini gitu. Karena kalau kan katanya kalau udah terinfeksi tuh bakalan umurnya nggak panjang nih, gitu kan, mati nih kasarannya seperti begitu. Tapi kan kalau namanya menurut pribadi gitu, umur itu kan umur, rezeki, jodoh itu kan udah ada yang ngatur. Jadi ya harus bisa bangkit gitu. besar pengetahuan mereka terhadap HIV dasar dulu deh. Ilmu dan motivasi yang ia dapatkan dari LSM Kuldesak menjadi bekal semangat untuk menghidupi anaknya seorang diri. Suaminya telah tiada karena virus HIV/AIDS dan anaknya baru berumur 7 bulan. Kalau dijalanin berat, tapi aku sih nikmatin aja karena kan hidup itu harus berjalan, ya udah dijalanin aja apa adanya, mengalir seperti air aja gitu. Toh nanti ketemu solusinya, toh nanti ketemu jalannya yang nggak kita sangka-sangka itu pasti ada gitu. Jadi nggak harus wah gimana nih ya, ini gimana nih, gue harus ngejalaninnya, ntar besok gimana ya, tapi nggak kayak gitu, dijalanin aja, ngalir aja. Kalau itu santai aja supaya aku tuh nggak ngerasa memang ada beban tapi tidak merasa terbebani. Biasanya kan orang yang mau bergabung itu punya latar belakang. Tuhan kasih cobaan buat kita, kalau kitanya nggak mampu, nggak mungkin dikasih cobaan itu. Jadi dia ngasih cobaan pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya, percaya itu aja sih akunya gitu. Kini, ia bertugas sebagai tim penjangkau orang dengan virus HIV/AIDS di LSM ini. Selain penyandang ODA, ada anak muda yang negatif HIV/AIDS namun juga ikut dalam kegiatan LSM Kuldesak. Kita dalam melakukan suatu atau yang lainnya. Kedua adalah Muhammad Rizal, mahasiswa di salah satu universitas swasta ini, menjadi salah satu anggota relawan LSM sekaligus magang di LSM ini. Mulai dari lingkungan kampus, ia mengajak orang untuk menghilangkan stigma negatif para penyandang ODA. Menurut saya pribadi sih, LSM Kuldesak ini salah satu LSM yang bisa menjadi motivasi ya bagi para penderita HIV/AIDS atau orang ODA ya, karena di mana dalam LSM Kuldesak ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang didapat, mulai dari mungkin ketika saya awam sebelum mengetahui apa itu Kuldesak, saya mengindikasikan orang terjangkit HIV/AIDS ini sebagai penular atau penyebar penyakit. Tapi ketika saya masuk lebih dalam lagi dalam Kuldesak, ternyata enggak. Ternyata virus HIV/AIDS ini enggak menular, dan kita jangan menjauhi orangnya tapi penyakitnya. Jangan mendiskriminasi seseorang ketika mereka terindikasi HIV/AIDS. Untuk orang ODA sendiri, setidaknya saya bisa berbagi atau sharing ya kan. Ketika mereka terjangkit virus HIV/AIDS, setidaknya saya bisa memotivasi mereka. Jangan berputus asa. Kita hidup di dunia ini ya, memang udah jalan seperti itu, kita jalani, dan jangan ada kata putus asa. Segala penyakit pasti ada obatnya gitu. Mudah-mudahan ilmu saya yang dapat bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu aja sih harapannya. Harapannya untuk tetap diterima di masyarakat gitu, dan juga memberikan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, nggak ada berhentinya ya, walaupun mereka sebagian sudah tahu gitu loh ya kan, tapi itu terus akan kita sebarkan terus gitu biar semuanya itu merata, seperti itu. Harapan saya sendiri juga di Kuldesak itu tetap ada gitu, walaupun kitanya udah nggak ada nantinya ya gitu, walaupun kita berdua udah nggak ada, tapi saya berharap akan ada regenerasi lainnya gitu yang bisa meneruskan perjuangan apa yang sudah dilakukan sama baik teman-teman yang sudah mendahului kita ataupun kita nanti kalau udah nggak ada, seperti itu sih harapan saya.
Selain LSM Kuldesak, para dokter dan juga suster di Rumah Sakit Karolus Jakarta Timur juga memberikan solusi bagi para penyandang ODA. Ya, Ruang Karlo adalah wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan itu. Ya, Ruang Karlo adalah ruang yang menyediakan sarana untuk pelayanan konseling mengenai kesehatan keluarga dan virus yang menular. Salah satunya adalah HIV/AIDS. Hal ini dikemukakan oleh Dr. Emon Winardi, penanggung jawab Ruang Karlo. Awalnya kita melakukan konseling. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa pasien yang datang pasti dengan masalah, bahwa pasien mau datang ke kami, pasti dia sudah mengalami pergumulan atau mengatasi rintangan-rintangannya. Dan datang ke kita akan coba berbicara bersama untuk melihat problemnya dan mencari jalan keluarnya bersama. Biasanya konseling itu kita lakukan kepada mereka yang berisiko dan kita identifikasikan apa itu risikonya, kemudian kita lakukan testing. Lalu hasilnya kita akan lakukan lagi pendampingan untuk menerima atau untuk tindak lanjut selanjutnya. Setelah melakukan pemeriksaan, keteraturan dalam meminum obat adalah kunci dari menjaga kesehatan tubuh penyandang ODA agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Karena dengan meminum obat yang bernama antiretroviral, virus HIV akan tertidur atau menjadi non-aktif. Virus HIV memang berbahaya, namun lebih berbahaya lagi jika penyandang ODA atau orang dengan HIV/AIDS mengunci diri dan berstigma negatif dengan dirinya sendiri. Selain disiplin dalam meminum obat-obatan, berani membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memberikan support dan motivasi adalah salah satu kunci. Ya, dukungan, bimbingan, dan support dari keluarga dan orang sekeliling juga merupakan hal penting bagi penyandang ODA, bukan mendiskriminasi dan malah menghakimi. Tetapi menerima dan juga mengasihi. Mari bergandengan tangan, saling menghormati dan mencintai untuk dunia yang lebih baik.